menyebabkan banyak kecoa gitu ya. Banyak kecoa, banyak nyamuk, banyak lalat di tempat kita. Berbeda dengan negara di sana, karakternya seperti apa? Mereka cinta kebersihan. Memang tong sampah itu memang benar-benar sesuai dengan fungsinya. Dan jika kita sebagai pendatang waktu itu menyebabkan kotoran sehingga merusak atau menyebabkan kecoa masuk ke kamar kita satu saja, dan itu bisa terdeteksi. Kalau terdeteksi satu kecoa ada di tempat kita, maka kita akan kena denda. Dan itu teknologinya memang sangat maju, kita nggak tahu CCTV-nya di mana gitu kan. Tetapi kecoa ada aja di kamar kita, itu berarti kita menandakan kita orang yang kotor. Nah itu memang benar-benar disiplin. Karakternya memang kuat sejak usia dini. Jangan hanya di sekolah kita bilang teman-teman, kita buang sampahnya ke tempat sampah ya. Tetapi penerapan aplikasinya tidak seperti itu. Jadi mungkin kolaborasi antara sekolah dan rumah, pengasuhan antara orang tua dan pengasuhan antara guru di sekolah memang saling berkaitan. Kemudian adanya dua kebijakan. Kalau kita di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau kita memang satu lagi di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan memang mempunyai kompetensi-kompetensi yang harus diterapkan di TK dan PAUD. Contohnya kita ada punya holistik integratif ya Bu. Di dalam holistik integratif itu ada 5. Pertama pendidikan kita semua sudah ada. Yang kedua gizi memang diatur oleh Menteri Kesehatan, dan Menteri Kesehatan memang turun tangan di dalam membuat kebijakan-kebijakan. Kemudian ada perawatan sekolah, perawatan sarpras, kemudian ada pengasuhan, dan satu lagi apa ya Bu? Apa satu lagi saya lupa? Ah iya, perlindungan. Tetapi kalau kita yang membuat holistik integratif kan disesuaikan dengan sekolah kita masing-masing, disesuaikan otonomi sekolah masing-masing. Tidak di Korea Selatan. Antara sekolah saya dengan sekolah Bu Delvina harus sama. Sudah diterapkan oleh kebijakan oleh Menteri di dua kementerian. Kalau di sekolah saya contoh pagarnya tinggi-tinggi, tempat Bu Delvina tinggi-tinggi. Kalau di tempat saya TPA-nya punya lapangannya 10x10, di tempat Bu Delvina juga. Jadi di Korea Selatan antara TK yang ada di kota dengan TK yang ada di kabupaten semuanya sama, karena dua kementerian sudah membuat kebijakan. Tinggal TK-nya saja yang menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan yang sudah dibuatnya. Jadi enak di Korea. Kita tinggal bikin. Kalau RPPH. Kalau misalnya kompetensi sudah dibuat oleh kementerian, kita tinggal melaksanakannya saja. Jadi guru TK nggak perlu pusing-pusing di situ. Impian negara Korea Selatan adalah ingin anak-anaknya bisa menguasai dunia, dan itu sudah terbukti. Terbukti apa? Anak-anak muda kita sudah demam K-pop, sedikit K-pop, sedikit K-drama, sedikit K-food. Padahal sebenarnya kalau kita merasakan di sana nggak enak. Sama kayak dikatakan Bu Nelly tadi, orang sawi oseng-oseng aja enak. Padahal nggak juga ya Bu ya. Kalau menurut saya sawi udah asem, dikasih saus tomat asem lagi, memang nggak enak. Tapi nggak tahu apa enaknya sama anak muda kita, nggak tahu juga. Dan itu impian Korea Selatan agar anak Korea Selatan bisa menguasai dunia. Salah satunya kabar terbaru, negara Korea Selatan sudah diperbolehkan masuk ke negara Arab Saudi. Tahu dong ya, Arab Saudi negara mayoritas Islam terbesar dunia sudah memperbolehkan untuk impor konser di negara mereka, dan itu sudah terbukti. Negara Korea Selatan sudah mulai menguasai dunia. Itu sudah mereka terapkan sejak usia dini. Kamu harus menguasai dunia. Mungkin dalam bahasa mereka seperti itu. Kamu harus menguasai dunia. Kamu bisa menguasai dunia. Itu kata mereka, dan terbukti anak-anak Korea Selatan sudah menguasai dunia. Sejak kecil mereka sudah ditanamkan mungkin dongeng-dongeng. Terus setiap pembelajaran sudah ada invitasinya ke arah sana. Jadi memang kalau mereka udah usia 4 itu 25-28 tahun usia produktif, mereka sudah bisa menggapai dunia. Nuri kurikulum tersebut adalah bahasa Korea. Nuri bahasa Korea artinya dunia. Harapannya agar anak-anak PAUD mereka bisa menguasai dunia. Itu arti Nuri. Tetapi panjang Nuri bukan itu. Nurse Educative Integrate. Kalau bahasa Indonesianya holistik integratif. Kalau misalnya bahasa saya cepat, suruh pelan-pelan ya Bu. Tadi ada yang komen jangan cepat-cepat.
Soalnya biasa cepat kalau online. Oke, pembentukan skema dari kurikulum. Pertama, Menteri Pendidikan ini tugasnya membuat kebijakan-kebijakan untuk TK saja. Jadi nggak ada PAUD, nggak ada TPA. Khusus untuk Menteri Pendidikan hanya membuat kebijakan tentang TK saja. Tetapi kalau Menteri Kesehatan membuat kebijakan untuk kelompok bermain dan TPA. Jadi punya kebijakan masing-masing. Yang TPA dan KB ini khusus untuk perawatan, pengasuhan, dan perlindungan. Ini sudah masuk ke dalam holistik integratif kita. Sama ya Bun? Sama, bedanya kita satu kementerian. Kalau mereka dibantu oleh Menteri Kesehatan yang memang kalau gizi memang benar-benar dikatakan gizinya sekian, kalau 1 tahun itu gizinya sekian. Memang sudah ada pemaparan dari Menteri Kesehatan. Nah ini struktur kurikulumnya. Ada infant, toddler, preschool. Kalau infant 0-1 tahun, kalau toddler 2-3 tahun, dan preschool prasekolahnya 3-5 tahun. Kurikulum infant kurikulum ini mendasari tentang kehidupan dasar, fisik motorik, komunikasi, sosial, seni, dan keingetahuan alami. Semakin berkembang dia, semakin berkembang juga lah aspek-aspek perkembangannya. Apa yang tidak ada di situ aspek perkembangannya, Bun? Apa? Agama. Kenapa? Karena mereka tidak beragama. Ateis mau beragama boleh, tidak agama juga boleh. Jadi di situ memang tentang nilai moral dan agamanya nggak berkembang. Tapi jangan salah, sosial emosional mereka sangat berkembang di sana. Rasa malu, rasa mandiri, rasa ingin tahu mereka sangat berkembang, kecuali nilai agama dan moral. Bagaimana sih kurikulumnya? Nih, kalau kita biasanya 6, kalau mereka cukup 5 saja. Aktivitas fisik dan kesehatan, kalau kita namanya fisik motorik. Kalau kita fisik motorik terbagi 3, dasar, halus, kesehatan. Kalau mereka aktivitas fisik dan kesehatan, kemudian komunikasi, kalau kita bahasa kita. Kalau mereka pengalaman seni, sama hubungan sosial, sosial emosional, alat dan penemuan. Lebih berat ke kognitif, pengetahuan umum dan sains. Jadi mereka lebih banyak ke push pengetahuan umum dan sains dan membuat banyak penemuan. Kelima bidang ini terdiri dari 20 kategori dengan 56 indikator untuk TK, dan kalau untuk 4-5 tahun TK-nya 59 indikator. Nah ini perkembangannya berbeda, hanya satu berbeda, mereka tidak punya nilai agama dan moral karena mereka memang mayoritas ateis. 20 kategori aspek perkembangan kurikulum. Perkembangan fisik terbagi 5. Kalau kita terbagi 3, mereka terbagi 5. Fisik, kesadaran diri, motor dan latihan dasar, partisipasi fisik, hidup sehat, dan keselamatan. Hampir sama sih sebenarnya Ibu ya. Cuman kita berbedanya fisik motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan. Kemudian aspek perkembangan bahasa, berbicara, bacaan, menulis. Apa yang berbeda dengan kita? Kalau kita mengungkapkan, menyimak, keaksaraan. Kalau kita 3 saja, menyimak dulu, habis menyimak mengungkapkan, baru keaksaraan. Mereka bacaan dan menulisnya dipisahkan. Ada kemampuan anak bacaannya dulu, baru terakhir nanti mereka mengenal tentang. Kemudian seni, menemukan keindahan, mengeksplorasi diri melalui seni, dan seni menghargai. Nah, untuk menghargai aja mereka punya kompetensi khusus. Kalau kita menghargai cukup di dalam sosial. Kalau mereka enggak, mereka memang khusus. Kalau seni menghargai ada juga. Kenapa? Untuk setiap ketemu aja hanya masih harus membubuhkan badan. Memang ada adab-adabnya. Kalau kita cukup salah kayak gitu aja. Kalau mereka enggak, 10 orang ketemu 10 orang kayak gini. Akhirnya keluar dari situ seketika, Bu. Kalau kita nggak terbiasa seperti ini, sakit pinggang. 100 orang ketemu sama dosen-dosennya kayak gini terus. Kita biasa salaman, mereka enggak. Jadi salaman itu sesuatu yang baru. Mereka kalau ketemu yang gini. Keluar dari situ tumpah. Oke, lanjut. Perkembangan sosial
sosial, membangun konsep diri, memahami orang lain dan kesadaran diri, menghargai keluarga harmonis, dan merangsang minat masyarakat. Dan penemuannya yaitu mempromosikan sikap ingin tahu, eksplorasi tentang matematika dan dunia. Ini tentang sains. Jadi mereka tentang konsep bentuk, lambang, bilangan, dan huruf, nggak ada khusus, tidak ada kompetensi khusus. Kalaupun ada itu pengetahuan umum dan sains saja. Untuk pengetahuan konsep bentuk, warna, ukuran, pola juga tidak ada kompetensi khusus. Nah, ini administrasinya jurnal guru. Mereka mempunyai perencanaan semester, mingguan, dan harian. Antara satu sekolah dengan sekolah yang lain sama. RPPH-nya seperti ini sama semuanya. Hari Senin ini kita membahas tentang kata semuanya. Memang sama. Kita cuma tinggal menjalankan. Tetapi sebelum mereka menjalankan, mereka juga ada kayak pertemuan kelompok gugus PKG. Ada KKG apa? KKG, kelompok kerja guru. Jadi mereka dikumpulkan dulu di suatu tempat, kemudian mereka membahas tentang ini yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Ibu gurunya tinggal ngajar aja. APE-nya udah ada, RPPH udah ada, penilaiannya sudah isi. Gampang ya, Bu? Kalau menetapkannya udah kebijakan dari Menteri Pendidikan. Kalau TK Menteri Pendidikan. Jadi udah ada hari tinggal aplikasi. Jadi udah ada aplikasi. Mereka berbasis IT. Jadi IT mereka nggak ada pakai kertas. Mereka pakai Infocus. Kalau menekankan anak, mereka pakai layar Infocus. Jadi nggak ada ditemukan bentuk RPPH di situ, nggak ada. Jadi ini contoh RPPH yang di printkan seperti apa? Seperti ini. Ini ijazahnya nih, nilai moral agama, ini seni, ini bahasa. Mungkin gitu bahasa itu. Kalau diartikan saya juga nggak tahu. Pokoknya ini RPPH mereka. Penilaiannya sudah ada. Enak jadi guru di situ. Gajinya di atas UMR. Kita mau? 20 juta sebulan. Mau? Yakin mau? Lado sama lado situ dulu. Maco sapi tak ada di situ dulu. Rencananya ya, masih rencana, masih tak tahu, mungkin Mas Nadim nanti bikin aplikasi apa. Guru TK nggak usah pikir pusing-pusing, soalnya mikirin anak aja udah pusing kan. Mana tahu Mas Nadim bikin gitu. Ya Mbak Solo. Ini Mbak Solo lagi bikin PR. Keunggulannya mereka menyatukan antara pendidikan, kesehatan, dan perawatan menjadi satu perhatian oleh pemerintah. Sama dengan kita, tetapi mereka sudah ada ditentukan kebijakannya oleh menteri. Kalau kita diserahkan kepada lembaga masing-masing. Mau pagarnya panjang terserah, mau pagarnya pakai bambu terserah. Tapi kalau di Korea enggak, pagarnya harus dari tembok semuanya. Udah tembok, antara Seoul dengan Yuyu tembok. Oh, APE-nya harus punya piano di sudut sana semuanya. Antara TK 1 dengan TK 2 sama. Jadi kita tinggal jalanin aja. Enak ya di TK itu ya. Nggak ada kecemburuan sosial antara TK sini dengan TK sana. Misalnya TK Bukit Tinggi dikasih pemerintah piano gede. TK Maninjau juga dikasih piano gede. Yang menjadi masalahnya di sana anak-anaknya tidak ada satu kepala keluarga maksimal punya anak 2, itu pun udah 40 tahun. Jadi mereka kadang kalau umur 35 tahun tidak mau punya anak. Karena apa? Walaupun pemerintah memberikan beasiswa, memberikan bantuan kepada anak sampai usia mereka tamat SMA 5 juta per bulan, kan enak tuh. Mau sekolah mau dari bayi baru lahir aja 5 juta sebulan. Tetapi biaya hidup di sana mana? Kalau di sini kampung 2.000 KKB pun. Kalau di situ hampir ribuan tuh kalau dikalian kalau rupiah 65.000 SKB. Kalau makan 25.000. Gak tahu apa dikasih itu dong. Jadi di situ memang biaya hidup di sana yang lebih mahal. Tapi biaya pendidikannya walaupun sudah ditanggung oleh pemerintah Korea Selatan, orang tuanya tidak mau beranak lagi. Pasti kau ada sih lo beranak dia kan. Lain nangkang mau beranak terus. Kalau di situ enggak, karena memang biaya hidup di sana sangat tinggi dan dia juga beranak ya. Jadi model itulah. Jadi siapa yang menjadi warga negara Korea, nah ke situ. Saya udah yakin. Di situ yang jadi di situ dado sama lado.
Ladolis itu tak pandai dong. Ladolis itu asam. Batu, musim salju mereka tidak bisa bercocok tanam. Musim gugur mereka tidak bisa bercocok tanam. Jadi mereka cuma bisa bercocok tanam tuh 2 kali 1 tahun. Makanya mereka kalau ada cabai dikeringkan, diawetkan, baru nanti diolah. Ada sayur diawetkan, maka semua sayur itu rasanya asam. Kayak acar, tapi tidak enak. Lama dia acar awalnya. Kemudian mereka ada tanggung jawab di bawah 2 kementerian. Kementerian Pendidikan khusus untuk menangani TK, Kementerian Kesehatan khusus menangani KB dan TPA. Semua anak mendapatkan subsidi keuangan, baik dia orang kaya maupun orang yang tidak punya. Sama, kalau itu dapat 1 juta, 1 juta loh. Baru lagi ya sih, cikgu lagi di rumah sakit VIP, cikgu lagi di rumahnya di tiga malam. Udah sama-sama dapat 5 juta. Sama-sama dapat 5 juta per bulan. Dan itu akan diberikan sampai mereka berusia SMA. Tetapi selepas SMA untuk masuk kuliah itu yang terjadi nanti kompetisi. Kalau mau masuk kedokteran sejak SMA mereka sudah harus berkompetisi. Berarti nilainya untuk kedokteran harus tinggi. Terus mereka jurusannya dipilihnya kedokteran, pas SMA memilih kedokteran. Jadi mereka harus harus membuat belajar tambahan, mengikuti pelajaran tambahan dari pulang sekolah sampai jam 10 atau jam 11 malam. Makanya di negara Korea Selatan itu jam efektif sekolah mereka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Lebihnya mereka gunakan dari jam 5 sore sampai 10 malam untuk les. Dan biaya les itu yang sangat tinggi. Makanya tidak mau cucu beranak biaya les di situ. Tapi ibu yang kasih itu udah bayar dong. Tapi kalau awak tidak, kalau mau nyanyi raung-raung di Korea Selatan tuh mau di kamar sih. Batu awak yang dingin, alat tigo, jaket awak pakai orang rete juga. Badan kok batu, badan kok ada minimalis kan? Ada salju, sebenarnya hancur awak. Nah, aku dikasih itu dong. Jadi waktu diapakan sama guide-nya Mr. Terry, Bu Zaza ini orang pergi jalan-jalan dia di kamar, orang pergi raung ke Jotong dia di kamar. Yang penting di kamar daripada sakit, 1,2 juta untuk berobat 1 kali. Kita nggak dapat ini. Obat kasih asuransi untuk berobat, tapi kalau asuransi sakit ada, kalau untuk berobat sakit itu sedikit nggak ada. Makanya mending jaga kamar. Kalau disuruh ke Korea Selatan lagi nggak mau, dingin. Jadi sekolah menggunakan sarpras yang sama. Kalau mereka punya piano, kita juga punya. Kalau mereka punya audio infokus kayak gini, kita juga punya. Jadi nggak ada kecemburuan sosial antara sekolah yang di sini dengan yang di sana. Tetapi mungkin ada yang kita bisa terapkan, contohnya tentang penanaman karakter. Memang benar-benar harus ada kerjasama dengan orang tua. Mungkin kayak kata Bu Suwatri tadi, salah ngomong aja. Nah itu kan ingat harus tentang jahat gitu kan. Mama tuh jahat, apa jahat kita nggak tahu. Anak tersebut juga nggak tahu, tapi selalu seperti itu. Jadi memang harus ada kerjasama antara guru dan orang tua. Di sana juga ada parenting. Tetapi saat mereka melakukan parenting, kami tidak bisa masuk karena waktu itu turun salju. Jadi kami tidak bisa ke situ. Memang jadwalnya pun bentrok sama kami ketemu sama dosen PAUD-nya. Jadi pas mereka parenting kita nggak lihat gimana. Tapi memang ada parenting. Grup WA-nya juga ada. Setiap anak melakukan pekerjaan mereka foto kirim sama kayak kita. Mereka punya grup WA, mereka punya kelas parenting, kelas orang tua, dan kalau di sana guru perempuan tidak mengajarkan tentang motorik kasar. Motorik kasar khusus diajarkan oleh guru laki-laki. Jadi guru olahraganya khusus motorik kasar nanti akan ada pas penayangan di stand. Oke, kalau di sini ada tepuk ya Bu? Tepuk berpola ada ya? Ada ya? Kalau tepuk 1. Kita polanya 1 ya, tapi saya hitung sampai 8. 1, rak 2, rak 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, rak 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, siapa yang bisa berhitung itu? Konsentrasi ya. Sebenarnya ini kalau bahasa Koreanya de, ga, cong, man, cong, tapi tidak usah kita pelajari karena
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentang kita semua. Nah, paling tidak itu bisa bawa ke sekolah anak kan. Lanjut tuh, pada bahasa Korea itu tak tentu Pak. Pannya bawa. Tapi jangan salah. Mereka walaupun usia 6 tahun waktu main ular tangga sama saya. Jadi di sana mungkin ada bacanya mundur 3 langkah dalam bahasa Korea. Anak-anak itu kan ceprek, itu kan dapat 8. Pas tuh agak 4 makin 7. Ada tulisan mundur 3 langkah. Gurunya tidak ada kasih tahu. Mereka aja mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Wah, hebat sekali. Pas ketemu sama dosennya kita tanya, apakah anak di sana diajarkan calistung? Kenapa mereka bisa baca? Padahal gurunya jauh di sana gitu kan? Enggak, di TK itu ada mengajarkan membaca. Yang mengajarkan membaca itu adalah orang tua. Jadi sejak mereka kecil, mungkin sejak mereka mereka udah bisa bermain gitu kan, orang tuanya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Contohnya mengenal balok tinggi rendah, itu orang tuanya bermain di rumah. Jadi guru di sekolah cuma memfasilitasi, memberi pengetahuan tentang misalnya magnet. Pengetahuan magnet itu seperti ini loh teman-teman. Magnet itu ada yang utara dan selatan, seperti itu. Tetapi untuk perkembangan dan pembiasaan yang lainnya itu adalah tanggung jawab orang tua di rumah. Nah, makanya enak sekali jadi guru TK di situ. Terbalik dengan Indonesia. Di Indonesia kalau guru TK tidak bisa mengajar membaca, tidak pandai guru TK dulu nak. Tapi di Korea tuh tidak sukses jadi guru TK tuh di rasa pindah ke Korea tuh. Iya rasa pindah, tapi tidak bisa pindah tuh. Wah WI, warga negara Indonesia. Nah ini perbandingan Nuri kurikulum dengan kurikulum 2013. Kalau Nuri di bawah 2 kementerian, kalau kita di bawah Kemendikbud. Mereka mengembangkan 5 aspek. Kalau kita kurang pada kamu, tidak pun 6 aspek perkembangan. Kemudian mereka bermain, setiap bermain itu ada modal stepnya. Kalau kita udah ada step kita. Step itu apa? Step nggak tahu ya? Nggak tahu? Masa nggak tahu? Udah tahu ya Bun? Aku kalau udah tahu. Oh yang geleng-geleng. Aku kalau udah tahu. Oh udah tahu sih kalau Bu Nelly beko kebenaran kok. Jadi nanti step itu apa akan diterangkan oleh Bu Nelly. Kalau kita ini ada soalnya deh tentang step. Beko ada soal. Kalau si Lina tuh hobinya main soal, main game. Kalau aku bilang ini dia mau tahu. Ini kayak dia gitu. Dapat payung ya. Sains, teknologi, engineering, art, matematika, bisa jelas. Ayo catat. Oke, kalau pendekatan saintifik kita sudah diintegrasikan dengan kegiatan bermain. Tetapi tanpa kita sadari, STEM itu sudah kita mainkan sejak kita kecil. Tapi namun mesin berbeda kini. Dulu ada tentu ikut STEM. Ini yang baru digencarkan karena waktu 2015 Amerika menerapkan sistem pembelajaran STEM karena galau sama masyarakatnya yang main gadget aja, tetapi nggak ada pengetahuan yang bisa dikembangkan, nggak ada penciptaan yang bisa dikembangkan. Makanya Amerika membuat suatu sistem pembelajaran yang berbasis STEM. Sebenarnya Indonesia sudah ada melalui pendekatan saintifik 5M. Ayo apa? Mengamati, menarik, mencoba, mengumpulkan informasi, terbang sekali. Ayo 1 mengamati, 2 menanya, 3 mengumpulkan informasi, 4 menalar, 5 mengkomunikasikan. Itu sudah bermuatan STEM. Tapi kita baru tahu STEM itu filosofi yang baru dikeluarkan oleh Amerika. Kita adopsi. Ada yang STEM, ada yang STREM, ada yang STEAM. Nanti dijelaskan. Lanjut. Kalau mereka usia 0 sampai 8 tahun, jadi 8 tahun itu masih di dalam TK ke SD mereka deket, jadi tinggal naik aja, nggak ada pakai ujian kenaikan kelas
dari TK SD tes Calistung dulu nggak ada. Soalnya usia 8 tahun udah masuk SD aja. Kalau kita sampai 0 sampai 6 tahun. Tetapi kalau undang-undang guru dan dosen enggak ya, 0 sampai 8 tahun ya. Tahun itu 0 sampai 8 tahun kalau undang-undang guru dan dosen nomor 20 tahun 2000 berapa ya? Seniorku 2000 berapa? Aku lupa. Hah? 2013? Nomor 20 tahun? Ya pokoknya undang-undang guru dan dosen kamu 2003? Diriku lupa. Iya, coba nanti di googling. Kalau di undang-undang guru dan dosen nomor 20 tahun berapa? Nanti kita cari ya. Kalau di undang-undang guru dan dosen 0 sampai 8 tahun, tetapi kalau di bawah kementerian Permen 137146 itu 0 sampai 6 tahun. Nah, kurikulum mereka dipakai oleh semua sekolah, jadi tidak ada kecemburuan sosial antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kalau kita disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Kalau di Bukit Tinggi, awak penerangan tentang sajai. Kalau di Maninjau tentang ikan, rimua. Jadi